Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutama kita yang hadir di majelis ini pada kesempatan kali ini, dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir tentunya di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sekaligus juga di majelis ilmu, di majelis zikir yang paling utama. Mari kita mantapkan niat kita di dalam hati untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan di majelis ini, supaya kita mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, ditambahnya iman, ditambahnya ilmu dan kefahaman kita dalam beragama Islam ini. Dan mari kita bersama-sama kembali untuk mengkaji masalah al-aqidah as-sahihah, akidah yang sahih, yang benar di dalam beragama Islam ini, yang kita mengikuti akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih kita lanjutkan mengenai pasal beriman terhadap segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang tertera dalam kitab Lumatul I'tiqad ini adalah mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, contoh ini sekedar contoh, bukan pembatasan ya, karena banyak juga contoh-contohnya. Datangnya Malakul Maut menemui Nabi Musa untuk mencabut nyawa beliau. Kemudian yang ketiga adalah Asyratus Sa'ah, tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Yang pertama adalah khurujud Dajjal, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal.
Yang kedua adalah nuzul Isa bin Maryam, turunnya Al-Masih Isa ibn Maryam. Nah, kemudian, itu sudah kita bahas ya pada pembahasan yang lalu, yang terakhir kalinya sebelum kesempatan kali ini. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj berarti Ya'juj dan Ma'juj. Jadi wa-nya itu dan. Merupakan huruf ataf. Berarti ada dua kelompok besar. Kelompok pertama mereka dinamai kelompok Ya'juj. Kelompok yang kedua dinamai kelompok Ma'juj. Ya. Dijelaskan dalam kitab ini, Ya'juj dan Ma'juj ismani a'jamiyani au a'rabiyani mustaqani minal ma'aj wa huwa al-idtirabu au min ajijin nar wa talhubuha. Ya'juj dan Ma'juj itu dua nama a'jami. Jadi a'jami ini bahasa yang berasal dari selain bahasa Arab. Atau juga bisa jadi itu akar katanya dari kata berbahasa Arab. Ya. Yang merupakan pecahan, mustaqan, pecahan dari kalimat al-ma'aj. Al-ma'aj itu maknanya al-idtirab, kegoncangan. Ya. Atau dari kata ajij, ajijun nar wa talahubuha wa talhabuha. Ya. Dari ajij an-nar itu artinya nyala api. Ya, wa talhabuha itu dari jilatan api. Nah, kalau kita tilik secara bahasa, Ya'juj wa Ma'juj ini dua kelompok besar ya, dari kalangan Bani Adam yang ketika mereka keluar dari benteng atau tembok yang telah didirikan oleh Dzulqarnain beserta pasukannya ketika itu, Ya'juj wa Ma'juj keluar meroyak ya. Setelah berhasil mendobrak benteng tersebut hingga luluh lantak, mereka kemudian meluncur dan meruyak kemana-mana di muka bumi ini, dan kegiatan mereka hanya satu, membuat keonaran. Kegiatan mereka hanya satu, yaitu merusak, membantai, membunuh. Setiap apapun yang ditemui, terutama makhluk hidup, mereka akan bunuh. Selain dari kelompok mereka itu, yang mereka temui, mereka akan bunuh. Tentunya terutama yang ada di muka bumi ini adalah kalangan manusia. Nah, tentu ini adalah salah satu fitnah dari fitnah-fitnah. Ya. Kalau Dajjal sebelumnya itu fitnahnya kan fitnah keimanan. Nah, tentu lebih berbahaya lagi karena menyerang rohani, menyerang hati, berupa menyerang keimanan. Ya. Ya'juj wa Ma'juj ini menyerang fisik. Jadi mereka menebar teror pembunuhan di mana-mana. Ya, dilihat dari katanya, dari kalimatnya Ya'juj dan Ma'juj itu maknanya hampir sama. Maknanya al-idtirab atau ajijun nar wa talahubuha. Ya. Artinya api neraka dan jilatannya, menunjukkan sesuatu yang merusak. Api kan berkobar-kobar, membakar ya. Membakar apa saja yang ada di sekitarnya yang berdekatan dengan api itu. Nah, di sini dijelaskan secara singkat, wa huma ummatani min bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj itu dua kelompok besar ya dari Bani Adam. Jadi jenisnya manusia, bukan jin ataupun makhluk yang lain. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini memang unik. Ini bagian dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Lebih tepatnya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafis bin Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, Yafis. Jadi Nuh itu punya beberapa anak, di antara anaknya itu ada yang bernama Yafis. Nah, Yafis ini yang kemudian nanti menjadi nenek moyangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan Yafis ini juga nenek moyangnya orang-orang Turki. Turki, kan, tahu? Ya, sampai sekarang kan ada negara Turki, ya dulu negara kaum muslimin yang sangat besar ya. Terutama pada masa Khilafah Utsmaniyah ya. Sampai hampir menguasai 47 negara, termasuk negara-negara Eropa kan. Ya, mereka memang ya bangsa yang secara fisik itu gede banget ya. Bongsor. Jadi perpaduan mungkin antara Eropa dengan Asia gitu. Kalau kita pernah ke Makkah, Madinah melaksanakan haji atau umroh ya, ketemu dengan jamaah dari negara lain yang bangkok apa itu? Besar-besar badannya ya, tinggi besar ya. Itu biasanya dari orang-orang Turki. Nah, jadi ini orang Turki dengan Ya'juj wa Ma'juj itu hampir satu keturunan, nenek moyangnya sama, yaitu Yafis bin Nuh. Namun bukan berarti kita memahami orang Turki identik dengan Ya'juj dan Ma'juj gitu kan. Oh ini sama ini. Oh tidak ya. Turki ini negara Islam dan penduduknya mayoritas agamanya Islam ya. Bahkan sekali lagi menjadi salah satu mercusuar peradaban kaum muslimin dalam sejarah ya. Ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Utsmaniyah ya kan? Yang bertahan cukup lama, berabad-abad lamanya. Ya, terutama masa kemasannya ketika masa ya Muhammad Al-Fatih, kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Yaitu pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini betul-betul wilayah kekuasaannya sangat luas sekali. Ya, banyak negara-negara Eropa pun dikuasai, ditaklukkan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Ya, lihatlah dalam catatan sejarah para ahli sejarah Islam. Ya. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti identik dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kalau bangsa Turki sempat mendirikan kekhilafahan, ya, yang mereka mengupayakan tentu menjalankan syariat Allah. Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj ini, ya mereka dua kelompok manusia yang membuat kerusakan, ya, yang haus akan darah, terutama darah manusia. Dan ini adalah bagian dari fitnah yang terjadi menjelang terjadinya kiamat besar. Dan ini telah diberitakan ya, di dalam Al-Quran ya. Dan juga sunnah Nabi SAW sahih, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di dalam Al-Quran ya, diantaranya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Bisa dilihat surah Al-Kahfi surah 18 ya. Mulai ayat 92 sampai 99. Itu menyebut seputar Ya'juj wa Ma'juj. Yaitu di masa yang lalu, terutama pada masa Dzulqarnain. Ya, bisa dibuka, coba. Dibacakan ya. Quran, surah Al-Kahfi, ayat 92 sampai 99. Ada yang ketemu Quran dan terjemahannya mungkin? Nah, itu Mas, baca. Ya, afdolnya biar antum dapat pahala, satu huruf, satu pahala ya. Min dunihima. Ya. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain ya panjang dulu ya dzal qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. 99. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Nah itu. Itu kan di surah Al-Kahfi beberapa ayat menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Artinya apa terjemahan? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Maksudnya dia siapa? Dzulqarnain, ya. Terus? Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya, satu kaum di sini bukan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj kan dua kaum. Ini kaum yang lain. Mereka yang lemah, yang miskin, yang ya merasa terancam dengan serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan memang ilmu mereka rendah, sehingga juga bahasa yang mereka gunakan juga hampir sulit dipahami karena beda dengan bahasa-bahasa etnis-etnis yang lainnya. Ya, terus mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan antara engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Nah, jadi ini ada tawaran ya, kayak tender gitu ya. Tawaran kepada Zulkarnain, intinya itu meminta bantuan lah. Meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk didirikan benteng yang tentu kokoh, yang tinggi, supaya bisa membendung serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mau untuk membayar dengan satu pembayaran, ya artinya dengan harta-harta yang mereka miliki, gitu. Ya, nah, terus dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Nah, jadi Zulkarnain ya menyanggupi ya, untuk mendirikan benteng seperti yang mereka inginkan tanpa mengharapkan imbalan. Hanya saja Zulkarnain minta pertolongan juga kepada mereka untuk bersama-sama bekerja sama membuat benteng tersebut. Terus? Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Wah ya, di zaman beliau ya, yang masih sederhana ini sudah menemukan teknologi untuk membuat benteng dari besi ya. Besi yang dicor dengan timah tadi ya. Tembaga. Mirip las-lasan ya sekarang ya. Ya, kalau sekarang kan modern ada namanya ya alat untuk mengelas gitu kan. Pakai listrik atau mungkin
turbin, karbit ya. Tapi kan secara dasarnya mirip gitu dengan itu kan. Bagaimana menyatukan logam-logam disatukan dengan tembaga yang mencair gitu. Tentu nanti kalau sudah kering menjadi kuat, padat dan terangkai semua gitu. Ya gambarannya begitulah. Masalahnya kita kan ya tidak pernah melihat tembok yang didirikan oleh Dzulkarnain ini, dan mungkin juga insya Allah ya gak akan kita ketemukan itu kan. Kecuali mungkin nanti sebagian orang yang nanti hidup di ya menjelang hari kiamat itu mungkin. Karena sampai sekarang pun ya belum ada orang yang sudah menemukan secara pasti gitu, benteng yang telah didirikan oleh Dzulkarnain itu. Gitu. Dan di balik itu ada Ya'juj wa Ma'juj itu. Dan belum ada manusia juga yang menemukan atau bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sekalipun sekarang sudah modern ya. Banyak negara-negara maju yang memiliki ilmu dan teknologi yang sangat tinggi bahkan canggih kan belum menemukan keberadaannya. Tapi ini kita harus imani ada, sampai sekarang ada, sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, belum diketemukan atau bahkan tidak diketemukan bukan berarti tidak ada. Ini menunjukkan ilmu manusia ini walaupun sudah sampai abad sekarang ini masih juga terbatas. Ya, ini masih istilahnya misterius keberadaannya. Tentang benteng Dzulkarnain ini belum bisa dideteksi dengan alat pendeteksi apapun. Sekalipun sudah ditemukan mungkin ya satelit ya, yang bisa memantau ya belahan-belahan bumi manapun, ternyata untuk yang satu ini belum bisa. Ya. Di manakah itu keberadaannya secara pasti kan? Ada sebagian penulis ini serampangan ya menyimpulkan bahwa tembok Ya'juj wa Ma'juj ini adalah tembok Cina, tembok raksasa di Cina. The Great Wall itu ya. Tembok raksasa di Cina. Maka itu adalah kesimpulan yang lemah. Ya, dengan beberapa alasan atau bantahan ya. Di antaranya apa? Tadi sudah disebutkan tembok yang didirikan oleh Dzulkarnain bahannya dari apa? Besi yang direkatkan dengan tembaga. Sedangkan tembok raksasa Cina dengan apa? Ya batu bata atau bebatuan dengan tembok saja dari tanah. Jadi itu tidak pas. Ya. Kemudian dinding atau tembok Dzulkarnain itu dibuat berada posisinya di antara dua gunung. Ya, jadi semacam diletakkan di celah antara dua gunung yang besar, dua gunung yang tinggi. Gitu. Sedangkan kalau tembok raksasa Cina bukan posisinya di antara dua gunung, tapi berada di lereng-lereng gunung di atasnya. Ya, saya sendiri belum pernah juga ke sana ya, ke Cina sana. Tapi lihat saja di Google lah. Gitu. Cuma antum klik nanti tembok Dzulkarnain di Google nggak muncul, karena itu masih misterius kan gitu. Paling ada keterangannya mungkin tentang ini dalilnya ya tercatat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus meyakini dan mengimani itu ada. Dan sampai sekarang masih ada. Dilanjutkan tadi terjemahannya. Mata mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Terus? Dia Dzulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji. Perhatikan di sini ya. Seorang hamba Allah yang bertauhid, yang soleh, sekalipun sudah berhasil mewujudkan mega proyek. Nah, kita sebut begitu aja lah. Apalagi di zaman ketika itu kan. Berhasil ya bikin mega proyek. Nah, kalau sekarang kan bikin jalan tol, jalan layang gitu ya. Mana Cak Lut ya? Gak ada. Sangat cocok ini. Ya, mega proyek. Maka tidak sombong dan tidak ujub. Tidak mendadik dada. Saya memang insinyur ternama, gitu kan. Sudah berhasil lihat tuh ini. Membikin apa? Mega proyek
yang megah, yang bagus, yang kokoh. Ya'juj dan Ma'juj saja yang mereka adalah kelompok yang sangat kuat, nggak berhasil untuk menaikinya. Oh, betapa tingginya itu. Dan juga belum bisa apa untuk melobanginya. Wah, tembok ini luar biasa. Tapi apa perkataan Dzulkarnain? Dia tidak sombong, dia tidak ujub, tidak membanggakan dirinya atas kesuksesannya. Tetapi dia apa? Kembalikan kepada Allah. Apa tadi kalimatnya? Ada? Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Itu. Rahmat dari Tuhanku. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teladan bagi kita. Seorang raja, penakluk dunia lah ya. Karena wilayahnya yang ditaklukkan Dzulkarnain itu begitu luas membentang antara timur dan barat. Makanya kenapa beliau ini dinamai atau dijuluki dengan Dzulqarnain, si pemilik dua tanduk. Maka dijelaskan oleh sebagian para ulama ahli sejarah, bukan berarti di kepalanya Dzulkarnain itu ada dua tanduk seperti kerbau ataupun kambing. Ya. Ada dua penafsiran itu. Dan ini bisa diambil dua-duanya. Yang pertama, ya memang Dzulkarnain memiliki rambut agak panjang, lalu dia suka mengkepang dua rambutnya di samping kanan dan kiri di atasnya. Kayak jambul dua. Sehingga mirip dengan apa? Dzulkarnain. Ya nggak usah ditiru sampai aja. Ya rambutnya panjang. Wah, ini kenapa kalau jambulnya dua? Ya saya niru Dzulkarnain. Nah, ente beda dengan Dzulkarnain gitu kan? Iya. Itu satu begitu. Yang kedua disebut Dzulqarnain, si pemilik dua tanduk. Ini biasa sebutan untuk seorang raja yang wilayah kekuasaannya sangat luas, yang banyak menaklukkan daerah-daerah yang sangat luas. Kekuasaannya terbentang bainal masyriq wal maghrib, antara timur sampai ke barat. Ya, maka itu disebut dengan dua tanduk itu. Ya, satu perbatasan sebelah timur satu tanduk, perbatasan ya di sebelah barat satu tanduk, maka disebut dua tanduk gitu. Ya. Tapi beliau ini seorang hamba Allah yang tawadu gitu. Tidak mendabik dada, saya nih, ana. Enggak begitu. Iya, dipertontonkan kepada kaum tadi. Ya, ini lihat nih hasil dari ilmunya saya dan bala tentara saya, lihat. Enggak begitu. Langsung dia menyandarkan semua kepada rahmat Allah, anugerah Allah. Ini harus kita teladani. Nah, apalagi kita ya ditakdirkan tidak seperti Dzulkarnain. Tapi kenapa kita tidak tawadhu seperti Dzulkarnain? Ya. Jadi segala kelebihan ya yang kita miliki jangan disandarkan kepada kita. Itu hakikatnya adalah anugerah, rizki, pemberian, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kelebihan yang sifatnya duniawi seperti harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, ataupun bahkan keberhasilan berupa masalah dini, agama, kesolehan. Ya, kita mungkin punya ilmu yang banyak dalam masalah agama, ya, kita mungkin banyak sholatnya, kita mungkin banyak puasanya, kita banyak sedekahnya. Itu hakikatnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kita sama sekali, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya itu adalah anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hati kita tidak muncul ujub. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan manusia. Di antaranya apa? Ijabul mar'i binafsi, ujub, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini bibit-bibit untuk memunculkan kesombongan nanti. Ya, maka di antara resep agar kita bisa mengikis bahkan mengusir ujub ketika muncul dalam hati, kembalikan bahwa segala kelebihan bahkan kesolehan, kemuliaan yang ada pada kita ini hanyalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, manusia yang paling sempurna dan lengkap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kelebihan fisik, Allah berikan kelebihan agama. Beliau adalah rasul, nabi termulia.
Tapi coba perhatikan di surah Ad-Duha yang tadi di surat Maghrib saya baca deh. Pada rakaat yang pertama. Bagaimana dulunya? Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dolan fahada. Atau mulai dari apa itu? Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Tidaklah Allah menemui engkau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Yatiman, seorang anak yatim yang hidup sebatang kara, yang punya saudara. Fa'awa, kemudian Allah lah yang melindunginya. Dijadikanlah kemudian sebagian kerabatnya itu memiliki jiwa untuk merasa prihatin dan menolongnya. Yang pertama adalah Abdul Muttalib, ya. Atau sebelum itulah mungkin ada Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya. Kemudian kembali ke pangkuan ibunya hanya dalam waktu yang singkat. Setelah itu wafat juga ibunya. Dilanjutkan dipelihara oleh siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Itu hakikatnya Allah fa'awa, yang menjaganya, yang merawatnya, yang melindunginya. Jadi Nabi ini miskin. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan apa? Tersesat. Tidak tahu Islam, tidak tahu iman, tidak tahu ilmu yang hak. Lalu Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, diberi ilmu. Perhatikan di situ. Ya. Wa wajadaka ilan fa'agna. Allah menjumpai engkau dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kekurangan, fa'agna. Lalu Allah cukupi, Allah kayakan. Itu terhadap manusia termulia, paling sempurna. Itu saja diingatkan dalam beberapa ayat tadi, hakikatnya itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali. Ya, makanya kita kembalikan semua itu hakikatnya adalah anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hati kita kemudian tidak terus-menerus ketika ada ajakan untuk ujub, kemudian kita ujub. Tapi kita enyahkan, kita perangi, kita singkirkan. Yang dibesarkan bukan kita, tapi Allah yang maha besar. Allah yang maha memberi rizki dan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini kita meneladani Dzulqarnain. Perhatikan kalimatnya. Rahmat dari Rabbku. Padahal dia sudah berhasil kan, dengan sebab dia mendirikan benteng yang luar biasa dan bertahan awet sampai kapan? Sampai nanti menjelang kiamat besar. Tidak kemudian sebelum kiamat bentengnya sudah roboh karena keropos, kena karat. Tidak. Hancurnya nanti karena memang diupayakan oleh Ya'juj wa Ma'juj dengan dilobangi. Lanjut. Itu. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ya, itu nanti menjelang hari kiamat keluarlah mereka karena telah berhasil melobangi benteng tersebut. Lalu mereka menebar teror di mana-mana, melakukan pembunuhan dan pengerusakan yang luar biasa yang kita tidak tahu bagaimana itu gambaran secara jelasnya, tetapi kita bisa membayangkan saja dari berita-berita dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya akan kita baca dalam penjelasan kitab ini. Sudah selesai tadi? Ya. Kemudian kita kembali ke kitab Syarah Lumatul I'tiqad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah berfirman, ya Adam, kum fab'as ba'san nar. Ya, min dzurriyyatika. Gitu kan.
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, bangkitlah engkau dan kirimlah utusan, artinya sekelompok manusia ke neraka. Min dzurriyyatika, dari keturunanmu, dari anak cucumu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu jenisnya apa? Manusia, bukan jin. Karena Adam kan jelas manusia. Bukan keturunan iblis, bukan. Keturunan Adam. Ya. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diringkas itu dalam kitab ini, ya. Abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Ya, bergembiralah kalian karena sesungguhnya ya, dari kalangan kalian itu hanya satu, dan dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. 1 berbanding 1000 yang menjadi calon-calon penghuni neraka. Ternyata dari kalangan Bani Adam selain Ya'juj dan Ma'juj, itu kita, ini kan kita bukan Ya'juj dan Ma'juj, yang masuk neraka itu 1 orang. Sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj berapa? 1000 orang. Lebih banyak, jauh lebih banyak dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga bisa jadi memang penghuni neraka ini banyak dipenuhi oleh ya manusia-manusia dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini adalah berita gembira. Ya, tetapi juga apa? Jangan kita kemudian berleha-leha, lalu kita kemudian tidak berusaha untuk bisa selamat dari neraka. Jangan-jangan satunya itu adalah kita, gitu kan? Hati-hati. Ini ada sebagian laki-laki kadang-kala juga ya sering menakut-nakuti para wanita, ya. Tetapi kadang dia sendiri tidak introspeksi diri. Hati-hati para wanita ya. Kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Iya, memang bisa jadi kebanyakan wanita, tapi jangan-jangan laki-laki yang sedikit itu antum salah satunya di situ. Nah, sama saja, gitu. Iya, ya untuk semua kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semua, baik laki-laki maupun wanita. Jangan sampai dianggap bahwa ini karena kebanyakan yang memenuhi neraka ini wanita, ya laki-laki mah ya mungkin saya terbebas gitu ya. Belum tentu. Ya. Jadi pemahamannya diletakkan pada tempatnya, bukan seperti itu. Ya, itu artinya peringatan kepada para wanita untuk berhati-hati. Ya. Di antaranya apa yang menjadikan mereka menghuni neraka itu karena kebanyakan mereka yakfurnal ashir, mengkufuri kebaikan suami mereka. Ya. Dan itu sangat mudah sekali terjerumus dalam hal tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini hadis sahih, ya, tertera dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa banyaknya ya Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan mereka kebanyakannya ya, bahkan mungkin semuanya ya, para pendurhaka. Makanya mereka memenuhi neraka. Wa khurujuhum alladhi yakunu min asyrati sa'ah lam ya'ti ba'du. Dan keluarnya mereka yang menjadi salah satu tanda besar di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat besar itu belumlah terjadi. Ya. Walakin bawadiruhu wujidat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi awal kemunculannya telah didapati pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kemunculannya, awal keluarnya. Ada pertanda nantinya akan keluar, sudah dimulai pada masa Nabi SAW. Proyek Ya'juj dan Ma'juj untuk menjebol benteng yang didirikan oleh Ya'juj sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ke zaman kita sudah berapa abad? Ya, kurang lebih lah 15 abad ya. Sudah lama. Berarti dapat kita angan-angan proyeknya gimana? Ya, ini terus. Berarti melobangi bentengnya itu semakin lama semakin besar. Padahal disebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi asbu'ihi al-ibhami wallati taliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika itu, ya, telah dibuka pada hari ini, ya, dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya benteng Ya'juj dan Ma'juj yang didirikan oleh Dzulkarnain itu sudah bisa dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini, Nabi beri syarat. Lalu kemudian Nabi melingkarkan jari jempol dan jari yang setelahnya. Berarti jempol dengan telunjuknya. Sebesar ini lubang yang telah berhasil dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar satu keping uang lah. Berarti mafhumnya apa? Kalau zaman kita berarti lubangnya sudah membesar. Terus seberapa besar diameter lubangnya sekarang? Ya wallahu a'lam, enggak tahu. Nabi aja nggak tahu kok, cuma tahunya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Nah, kalau kita nggak mampu mengetahuinya. Cuma mafhumnya apa? Berarti kan semakin lama, ya kan? Kalau di zaman Nabi saja sudah berhasil benteng Ya'juj wa Ma'juj dilobangi sebesar ini, apalagi sekarang? Karena tentu seiring perjalanan waktu, ya, maka semakin dekat dengan hari kiamat, ya, dan menjelang hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj kenapa keluar? Karena berhasil mendobrak benteng itu, berhasil melobanginya sehingga besar, mereka sehingga bisa keluar dari benteng tersebut. Ini ya fitnah yang senantiasa mengintai dan mengancam umat manusia. Memang hidup di dunia ini dikepung dengan berbagai apa? Fitnah. Iya. Ada fitnah yang mengintai tiap individu manusia, ada fitnah yang mengintai secara masif. Itu. Nah, jadi itu keterangannya di dalam Al-Quran, ya, tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan juga di dalam diantaranya sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dikumandangkan adzan dulu ya, sudah waktu isya ya. Insya Allah nanti kita mungkin lanjutkan lagi.
Ada apa? Oh, keram. Ya. Oke, istirahat aja. Nah, ya, siapa kalau Pak Imam? Ya. Biar ya relax. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi itu tadi ya, sejarah ya. Kenapa disebut sejarah? Karena kejadian di masa lalu, tapi ini masih terus berjalan sejarah ini. Hingga sampai masa kita dan sampai lagi nanti menjelang kiamat besar. Fenomena tentang satu fitnah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kita bertanya-tanya kenapa ya kok sampai ada manusia yang seperti itu gitu ya. Dengan karakter yang jahat, bengis seperti itu ya. Ya kita serahkan kepada Allah, sang pemilik alam semesta ini. Allah berkehendak demikian ya. Dan itu sekali lagi bagian dari ya ujian bagi manusia yang lainnya. Karena Ya'juj wa Ma'juj juga manusia ya. Tapi maksudnya untuk manusia yang lainnya. Nah. Dan itu keluarnya mereka juga hikmahnya apa? Pertanda kiamat akan segera terjadi, kiamat besar. Iya. Adapun lebih daripada itu saya sendiri tidak punya ilmunya untuk menerangkan lebih detail. Nah, Mas, mungkin ada yang tanya-tanya kegiatan Ya'juj wa Ma'juj sekarang ngapain ya di sana? Waduh, saya nggak tahu. Gitu. Ayo lah. Ayo. Ya nggak tahu itu. Makhluk yang ya memang Allah takdirkan misterius seperti itu. Keberadaannya persisnya di mana gitu, di belahan bumi yang mana letak geografisnya misalnya, saya juga tidak tahu. Tapi apa ya kita imani. Karena beritanya sahih ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya ini ditulis oleh penulis dalam kitab Lumatul I'tiqad dalam masalah akidah tentunya pada pasal apa? Mengimani, membenarkan, ya kan? Al-imanu bikulli ma akhbara bihir Rasul. Mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah. Dan juga diisyaratkan nanti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj di ayat yang lain. Di ayat yang lain. Ya, di antaranya ditemukan di surah Al-Anbiya ya. Ayat 96 dan 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga ya, ketika telah dibuka. Nah, itu tadi. Bentengnya itu ambrol gitu kan. Karena memang mereka terus-menerus melobanginya. Ya. Itu menunjukkan bentengnya luar biasa kokohnya. Sampai proyeknya Ya'juj wa Ma'juj saja itu kan berlangsung cukup lama. Sejak zaman Nabi Muhammad saja baru berhasil diberlobangi cuma sebesar ini. Gitu. Alangkah kuatnya, alangkah kerasnya itu. Gitu. Ya kan? Padahal Ya'juj wa Ma'juj itu dua kelompok manusia yang kuat-kuat dan ia tidak terkalahkan oleh bangsa manapun. Tidak terkalahkan. Tidak bisa ditumpas oleh bangsa manapun. Hanya saja nanti kisah terakhirnya ya dengan sebab Nabi Isa dan orang-orang mukmin yang sudah terkepung mereka beristighosah kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirim ulat-ulat yang masuk ke leher-leher mereka. Jadi mereka bangsa yang sangat kuat dan besar itu Allah hinakan dengan dikirim makhluk yang kelihatannya remeh. Yaitu apa? Ulat atau belatung. Belatung itu kan ya, kita tahu lah belatung ya. Ya, makhluk yang lemah sekali kan. Kita injak saja moncrot kan gitu ya.
Tapi mungkin belatungnya Allah alam seperti apa jenisnya. Yang jelas sejenis belatung. Ya. Masuk lalu menggerogoti leher mereka, langsung seketika mereka mati secara serempak. Ya. Nah, nanti akan kita bacakan itu keterangannya ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an ya, dari Nabi SAW. Kembali ke ayat tadi 96 97 Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj ya. Sehingga ketika dibukalah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin, dan mereka itu dari setiap gunung, lereng gunung, yansilun, mereka meluncur dengan cepat. Turun dengan cepat. Nah, waduh, bisa dibayangkan kengeriannya itu. Mereka meruyak menyerang, haus darah semua, gitu kan. Malapetaka yang dahsyat yang menimpa umat manusia yang lainnya, gitu tuh. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat janji Allah yang hak, yaitu hari kiamat, terjadinya kiamat. Karena mungkin waktu ya sudah kita anggap cukup lah untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi cerita sahih ya, cerita sahih yang nanti bakal terjadi ini ya. Kalau tadi kan sudah terjadi yang disebutkan di surah Al-Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj, nanti tentang mereka juga di masa yang akan datang menjelang hari kiamat. Ya. Sebelum kita akhiri pengajian kita, ada pertanyaan secara tertulis masuk ke saya. Ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara memahami Allah bersemayam di atas arsy? Di sisi lain ada keterangan bahwa Allah tidak jauh dari urat leher. Jelas ya tentang Allah di atas arsy sudah kita bahas ya di kitab Lumatul I'tiqad ya. Di Al-Quran saja ada 7 ayat di tempat yang berbeda-beda, artinya di surah dan ayat yang berbeda-beda yang menandaskan Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Nah, yang menjadi muskilah ya, ini ditemukan keterangan, mungkin keterangan ini juga dalam Al-Quran, bahwa Allah itu ya tidaklah jauh dari urat leher. Ini kita temukan di surah Qaf ya. Di surah Qaf, yaitu pada ayat yang ke-16 atau ayat ya mulai ayat 16 dan seterusnya. Ayat 16, 17, 18 sampai 19 ayat. Coba dibacalah yang ini terjemahannya nih, Quran dan terjemahannya, surah Qaf. Surah 50. Mulai ayat 16 sampai 19. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Nah, di situ disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada dia ketimbang urat lehernya. Ini menurut penjelasan sebagian ahli tafsir dan para ulama ya. Nahnu di sini ya bukan menyebut Allah ya, tapi Allah telah mewakilkan kepada malaikat-malaikatnya. Yang memang malaikat itu berada dekat di sampingnya. Nah, hal itu ditafsirkan di ayat setelahnya.
Itu pada ayat yang ke-17. Idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah itu. Raqibun atid. Ya. Dekat sekali dia. Atau malaikat sebelumnya yang disebutkan di ayat sebelumnya, id yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat mendatanginya ya, dari samping kanan dan samping kirinya dalam keadaan dia duduk. Jadi nahnu di situ tidak menunjukkan kepada Allah. Ya. Atau ketika ditemukan dalil lain yang menyebut tentang Allah, misalnya ketika seseorang sholat, Allah ada di hadapannya. Makanya kan dilarang ketika orang sholat meludah ke depan. Karena Allah ada di hadapannya. Nah ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Allah di atas aras. Karena apa? Mengenai kaifiyah sifat Allah, ini tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Keterbatasan ilmu kita. Dan betapa luasnya kekuasaan Allah. Ya kan? Jadi jika Allah mampu, Allah tetap di atas aras, tetapi Allah juga berada di hadapan orang yang sholat. Nah itu kita serahkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan menerjemahkan tentang kaifiyah sifat Allah dengan akal kita. Padahal akal kita terbatas. Atau ada unsur kita mentasbih. Pak, namanya orang Pak ya, kalau berada di atas pohon, mana mungkin sedang berada di depan kita yang di bawah. Nah, itu kan kita sudah mentasbih, itu manusia. Sedangkan sifat-sifat Allah itu tidak boleh dan tidak mungkin kita tasbih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Dan Allah juga memberikan pelajaran kepada kita ya, dari sebagian makhluknya. Ya. Contoh seperti apa? Seperti di malam hari yang cerah, tidak ada bintang gemintang dan ada bulan purnama. Ya, maka seseorang boleh mengatakan kemana saja saya berjalan, saya selalu bersama bulan. Nah, padahal bulannya ada di atas. Apakah kalimat ini bertentangan dengan faktanya? Iya. Kalau dalam ungkapan bahasa Arabnya itu nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari kemana-mana. Dan bulan bersama kami. Padahal bulan itu di mana? Di atas. Tapi kan tidak bisa kita salahkan orang mengungkapkan dengan ungkapan tadi, ya kan? Karena apa? Namanya bulan, saking besarnya dan posisinya di atas. Kemana kita pergi melangkahkan kaki selalu berada di bawah naungan cahaya bulan. Gitu. Itu antar makhluk bisa begitu. Apalagi Allah Al-Khaliq. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Jadi itu tentang tadi masalah nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu keberadaan malaikat tadi. Dan memang malaikat itu kan petugas-petugas dan pesuruhnya Allah, sehingga diungkapkan dengan kalimat nahnu, kami. Tidak selalu diartikan Allah. Demikian. Sehingga itu tidak bertentangan dengan tetap keyakinan Allah itu berada di atas arsy-Nya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika menyebut asma Allah dengan diiringi musik atau rebana atau dangdutan? Allahul musta'an, subhanallah. Pelecehan itu. Bagaimana menyebut asma Allah yang di situ tentunya adalah zikir, ya, yang harus seorang hamba itu dalam kondisi menghinakan dirinya, tunduk patuh kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan nama Allah bersamaan dengan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Iya kan? Karena musik diharamkan melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di Al-Quran surah Luqman. Di awal-awal surah itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan al-ghina, ya nyanyian dan musik itu. Tafsirnya. Yang dimaksud dengan apa? Lahwal hadis. Kemudian di Sahih Bukhari, ya, Kitabul Ashribah, ya, tentang haramnya alat-alat musik. Ya, ada khamar, alat musik, zina, dan juga apa? Harir sutra disebutkan dalam satu hadis tentang haramnya. Ya, berarti kalau musik alatnya diharamkan, ya musiknya karena yang dikeluarkan dari alatnya juga diharamkan. Nah, jadi ini ya tidak beradab sekali seperti ini, ya kan? Dan yang kedua, tasabbuh dengan orang-orang Nasrani, di mana mereka dalam peribadatannya di gereja itu didampingi dengan apa? Alat-alat musik. Gitu. Nah, itu. Jadi ini tindakan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dangdutan gitu. Iya. Ini asma Allah ini adalah sangat agung dan mulia karena kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Maka ini kita menyebutnya dalam konteks apa? Zikir. Ya. Kita menyebutnya dalam konteks apa? Doa. Karena Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan kepunyaan Allah al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Jadi dalam konteks berdoa. Dan doa itu bagaimana? Doa itu adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf juga. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru'. Apa dengan tadarru'? Merendahkan diri. Dengan tawadu. Dengan penuh adab. Wa khufyatan, dan dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, tidak mencintai, menyukai hamba-hambanya yang melampaui batas. Ya itulah mungkin jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja atau ada pertanyaan lain? Ya. Beliau Zulkarnain ini apakah termasuk nabi dan rasul? Setahu saya tidak. Kalau kita lihat dalam catatan para ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, beliau menyimpulkan Zulkarnain bukan nabi, apalagi rasul. Ya, dia seorang hamba yang soleh, yang memang Allah anugerahkan kerajaan dan kekuasaan yang luas. Jadi, ya beliau ini ya semacam Luqman Al-Hakim, ya. Bukan nabi, bukan rasul, ya. Tapi kesolehannya ini disebutkan dalam Al-Quran. Tentang mereka-mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi artinya tidak dipahami oleh para ulama bahwa turunlah wahyu kepada Zulkarnain, ya, tidak. Dia hanya seorang raja ahli tauhid yang soleh, yang menebar keadilan, ya, itu tadi. Membela kaum yang lemah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seorang mu'alaf itu ketika awal-awal masuk Islam itu harus apa langsung itu semua syariat Islam atau apa? Ketika waktu kalau terpakai ya harus langsung wajib paket ya setelah paket itu seorang mu'alaf. Baik. Ya laksanakan Islam sesuai dengan kemampuannya, dan itu bertahap ya. Artinya kan orang mengamalkan amalan dalam Islam itu kan seiring dengan ilmu. Pertanyaannya, apakah orang baru masuk Islam langsung punya ilmu semuanya? Jangankan mu'alaf, kita sendiri yang bukan mu'alaf, Islam keturunan, begitu balik otomatis sudah muslim lah, karena dari lahir juga orang tuanya muslim, Bang.
Itu aja coba kita mengamalkan Islam. Kan tidak langsung semua kan. Bertahap seiring tahapan ilmu yang masuk kepada kita kan gitu. Iya kan? Setiap kali dapat ilmu ya yang baiknya kan memang yang terbaik ya diamalkan. Nah, datangnya ilmu kepada kita kan tidak langsung. Kita pelajari Al-Quran saja tidak kemudian 1 jam semua isi Quran dapat kita serap. Wah, ini aneh nih. Tapi secara tadarrujan, secara bertahap kan. Ya kan? Katakan kalau kita mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya, mulai surah Al-Fatihah kan, nah kan bertahap. Ya, pertemuan pertama 3 ayat, padahal ngajinya cuma sebulan sekali. Nah, bulan depan ayat seterusnya, gitu kan? Nah, gitu. Nah, apalagi mu'alaf kan? Nggak masuk akal kalau langsung ya dalam waktu yang singkat orang yang baru masuk Islam ini langsung kita, mohon maaf bahasanya, kita jejali dengan seluruh ilmu Islam. Bagaimana itu? Tidak mungkin. Ya, jadi yang pokok-pokok dulu, terangkan rukun Islam, rukun iman, itu kan? Itu kan? Rukun Islam, kamu tadi kan sudah melewati rukun yang pertama, yaitu mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu juga kalau bisa diterangkan itu kan secara ringkas gitu loh. Jangan terlalu detail nanti bingung. Ya kan? Karena kita berbicara kepada orang itu sesuai dengan tingkat pemahaman orangnya. Itu namanya sikap hikmah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat hikmah dalam dakwah. Ya. Dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu kan. Bil hikmati wal maudatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maudatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, termasuk hikmah dalam dakwah itu memberikan ilmu kepada orang secara bertahap. Apalagi orang yang baru masuk Islam. Jadi yang pokok-pokok dulu, kemudian apa? Salat. Nah, itu karena amalan sehari-hari dan itu adalah rukun Islam yang kedua, tiangnya agama. Nah, itu ajarkan. Iya kan? Makanya coba kita perhatikan, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya kan? Perhatikan di situ briefingnya Nabi. Nah, artinya penjelasan singkat kepada Mu'ad bin Jabal sebelum beliau berangkat ke negeri Yaman, ya kan? Perhatikan itu. Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Kemudian falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Ya. Kemudian jika mereka telah mentaati kamu, ajarkan kepada mereka salat. Bahwa Allah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu, kan gitu. Setelah itu apa? Bayar zakat, gitu. Jadi bertahap kan itu kan. Nah, mereka itu kan mu'alaf. Ya, Mu'ad datang ke negeri Yaman, lalu berusaha untuk mengislamkan ya, penduduk Yaman yang notabene adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, otomatis ketika mereka menyambut dakwah Mu'ad bin Jabal, mereka kan mu'allafun, kaum mu'allafun kan. Dan Nabi memberikan apa? Bekal kepada Mu'ad bin Jabal bagaimana membina orang-orang mu'allaf. Itu tidak langsung geradakan semua, bertahap kan. Syahadat, kemudian apa? Salat, zakat, puasa, gitulah. Nah, kemudian lagi kalau kita langsung mengajari mu'alaf dengan ilmu yang banyak, nah, ini membuat dia lari. Karena apa? Merasa berat di dalam Islam. Padahal Nabi SAW mengatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudah oleh kalian, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti sehingga lari menjauh. Nah, jadi orang baru masuk Islam itu sampaikan berita gembira. Alhamdulillah, rahmat Allah, anugerah Allah luar biasa. Ya. Sebelumnya sampai yang tersesat, yang mengarah ke neraka, ya. Tapi kemudian dibelokkan oleh Allah dengan rahmatnya mendapatkan hidayah masuk Islam sampai menempuh jalan menuju surga. Loh, jadi berita gembira. Jadi dia itu semangat, bergembira, bersyukur, semangat. Ya, sampaikan yang pokok-pokok dulu, selebihnya ada sampean ikut ngaji di Masjid Ihyaus Sunnah. Ini jadwalnya, harinya apa, jamnya jam berapa, siapa yang mengajar, materinya apa, ya ikutilah gitu.
Atau kalau nanti sudah ketinggalan ya, moro-moro datang ke rumah tuli tokonya mau selesai gitu kan. Ya udah, sampean hubungi ustadz ini bisa sampean konsultasi. Bila ada kesulitan, bisa sharing. Nanti sudah sampaikan aja apa kesulitannya. Sampean bisa belajar dari nol, dari awal. Mungkin privat, dan seterusnya. Lah itu bisa diatur. Gitu. Jadi pada intinya kaidahnya ya jangan diperberat. Ya, langsung semua dituntut untuk mengamalkan. Kita aja bukan mu'alaf, bertahap gitu. Ya kan? Bertahap. Saya sendiri itu, ya ini takdirnya begitu, bertahap kan gitu. Lika-liku dalam pencarian kebenaran ada semacam itu. Bertahap. Ya, ada tahapan. Iya. Demikian mungkin cukup? Iya. Ada yang lain lah ya pertanyaannya. Kalau ada yang lain ya pertanyaannya disimpan nanti ditanyakan ke ustadz lain. Demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan, tutur kata dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.